Jurnal Refleksi Dwi Mingguan oleh Yeni Sumiati, SPD, SMP Negeri 3 Cilegon, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sesi ini saya akan mencoba menjelaskan jurnal refleksi Dwi Mingguan di program Guru Penggerak. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Yeni Sumiati, SPD, bertugas di SMP Negeri 3 Cilegon, dan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas profesional saya sebagai guru dalam mengajar dan memimpin pembelajaran di sekolah, serta belajar bersama dengan rekan sejawat dan juga siswa. Melalui pelatihan intensif ini, saya berharap dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan, inovasi pembelajaran, dan metode pengajaran yang lebih efektif dan juga menyenangkan. Selain itu, kegiatan ini juga memfasilitasi kolaborasi antar guru lainnya dengan didampingi fasilitator, mengajar praktek, dan juga instruktur sehingga dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh di Indonesia. Jurnal refleksi Dwi mingguan yang saya gunakan adalah sesuai dengan model jurnal refleksi model 1, 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, Future, yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Facts, peristiwa. Kegiatan program guru penggerak diawali dengan pembukaan secara serempak oleh Kemendikbudristek secara online via channel YouTube pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 10, dan di pukul 13 pembukaan oleh BGP Banten via virtual Maya pun dilakukan secara resmi yang menandakan bahwa program guru penggerak mulai dilaksanakan. Setelah itu saya mengunggah fakta integritas untuk menyatakan kesediaan mengikuti kegiatan PGP tersebut. Bismillah, saya berusaha mulai mengikuti kegiatan ini dengan baik. Berikut ini adalah dokumentasi acara pembukaan PGP Angkatan 11. Facts, peristiwa pada tanggal 14 Juni 2024, kami melaksanakan pretest secara serempak dan dilanjutkan dengan pengenalan LMS hingga tanggal 15 Juni 2024. Saya mengikuti kegiatan pengenalan LMS via virtual meeting dari pukul 8 hingga 17.45. Saya mulai membuka modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara secara mandiri dan mempelajari setiap modul yang ada. Modul tentang dasar-dasar pendidikan berisi tentang pendidikan adalah tuntunan dalam pertumbuhan kehidupan anak-anak. Pengajaran merupakan bagian integral dari pendidikan yang memberikan pengetahuan untuk kehidupan anak-anak. Pendidikan membimbing kodrat anak menuju pencapaian keselamatan dan kebahagiaan tertinggi. Meskipun terdapat berbagai metode, tujuan, dan alat pendidikan, intinya adalah mengarahkan anak sesuai dengan kodratnya. Anak-anak memerlukan tuntunan untuk perilaku yang baik, terlepas dari dasar jiwa mereka. Karakter manusia dapat dianggap terdiri dari dua bagian, bagian yang dapat diubah melalui pendidikan dan bagian biologis yang tidak berubah atau teori konvergensi. Mengembangkan budi pekerti yang baik dan mengendalikan sifat biologis negatif adalah peran penting yang dimainkan oleh pendidikan. Sedangkan di modul lampiran metode pendidikan Montessori, Froebel, dan Taman Anak yang diterapkan di Taman Siswa Yogyakarta, Taman Anak setara dengan Forkelas dan kelas awal HIS, sementara Leisure School setara dengan kelas lebih tinggi HIS. Metode pengajaran di Taman Anak menekankan latihan panca indera melalui permainan anak. Montessori fokus pada latihan panca indera dengan alat khusus tanpa permainan. Sementara Froebel mengutamakan permainan untuk kegembiraan anak. Taman siswa menggabungkan keduanya, menganggap latihan panca indera dan permainan sebagai satu kesatuan.
Permainan tradisional Jawa juga dimanfaatkan untuk mendidik anak. Metode ini menekankan pentingnya pendidikan yang selaras dengan budaya Indonesia. Saya juga menyimak video tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada konsep among yang berarti mendidik dengan kasih sayang dan juga kebebasan. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai kodrat anak dan bersifat nasionalis, menyesuaikan dengan budaya dan kondisi Indonesia. Prinsip Ingarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan, menjadi panduan. Pendidikan harus memerdekakan pikiran, perasaan, dan kehendak, serta menumbuhkan budi pekerti yang baik. Filosofi ini mengintegrasikan moral, fisik, dan juga intelektual untuk membentuk individu yang berkarakter dan berkepribadian kuat. Pada tanggal 19 Juni, saya mengikuti forum komunikasi modul 1.1. Lalu saya menjawab pertanyaan dan pada mulai dari diri modul 1.1 dan juga menjawab kuis yang ada di eksplorasi konsep 1.1. Pada tanggal 21 Juni 2024, saya mengikuti ruang kolaborasi pertama modul 1.1, penugasan kelompok. Saya berdiskusi bersama dengan teman sekelompok dan membahas tentang kekuatan sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan dengan kearifan budaya daerah sebagai penguatan karakter peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat. Juga membahas salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku peserta didik sesuai sosial budayanya. Semua bahasan dibahas secara detail dan dikaitkan dengan lingkungan masyarakat dan sekolah. Pada tanggal 22 Juni 2024, saya mengikuti lokakarya orientasi di mana kami dipertemukan dengan pemegang kebijakan sekolah akan program guru penggerak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman akan tujuan kegiatan program guru penggerak tersebut, dan adanya dukungan penuh dari pihak sekolah terhadap guru-guru yang mengikuti program ini. Pada kegiatan ini, saya belajar bersama rekan guru penggerak lainnya dan belajar berkolaborasi bersama dengan didampingi oleh 2 orang pengajar praktek yang luar biasa keren dan sabar mendampingi kami. Di tanggal 25 Juni 2024, saya melanjutkan kegiatan ruang kolaborasi dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada kelompok lainnya dengan membagi tugas sebagai moderator, narasumber, serta menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lainnya. Dengan semangat saya ikuti sesi ini dengan baik. Alhamdulillah sesi ini berjalan dengan lancar. Setelah kegiatan tersebut, saya langsung mengunggah PPT presentasi kelompok ke dalam bentuk PDF dan mengunggahnya di LMS. Alhamdulillah tugas selesai. Pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 15.30 hingga 17.30, saya mengikuti virtual meeting tentang elaborasi pemahaman koneksi antar materi yang disampaikan oleh instruktur. Beliau menyampaikan materi dengan sangat jelas sekali, sehingga saya menjadi paham akan isi dan maksud dari modul 1.1 tersebut. Awalnya saya merasa modul ini begitu berat isinya dan rasanya sulit sekali untuk dilakukan oleh kami sebagai seorang guru. Saya mengunggah demonstrasi kontekstual di LMS. Demonstrasi saya adalah persembahan puisi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai inspirator hebat untuk guru dalam mendidik siswa-siswanya. Hal baik yang saya pelajari selama proses kegiatan guru penggerak, saya mengalami banyak hal positif yang signifikan. Pertama, saya mendapat kesempatan untuk belajar berbagai metode pengajaran inovatif yang dapat saya terapkan di kelas.
Kedua, saya dapat memperluas jaringan profesional dengan bertemu dan berkolaborasi dengan guru-guru hebat dari berbagai latar belakang. Ketiga, saya memperoleh umpan balik konstruktif yang membantu saya mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam metode pengajaran saya. Terakhir, program ini memperkuat rasa percaya diri saya sebagai pendidik dan memberi saya motivasi baru untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi siswa saya. Selama proses pembelajaran minggu ini di program Guru Penggerak, saya menghadapi beberapa hambatan dan kesulitan. Pertama, waktu yang terbatas membuat saya kesulitan untuk menyelesaikan semua tugas dan aktivitas yang diberikan. Kedua, ada tantangan dalam mengadaptasi metode pengajaran baru yang membutuhkan penyesuaian signifikan dalam gaya mengajar saya. Ketiga, kesulitan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil mengganggu sesi pembelajaran daring. Terakhir, kurangnya dukungan dari beberapa rekan kerja yang masih ragu terhadap inovasi pendidikan mengurangi semangat kolaboratif. Meskipun begitu, tantangan ini mendorong saya untuk menjadi lebih kreatif dan juga adaptif dalam proses belajar mengajar dan saya terus berusaha menyelesaikan semua tugas tepat waktu. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya mulai dengan manajemen waktu yang lebih baik, membagi tugas-tugas menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola, dan menerapkan prioritas yang jelas. Saya juga berusaha lebih terbuka terhadap metode pengajaran baru dengan mencari sumber daya tambahan dan meminta bimbingan dari mentor serta rekan yang lebih berpengalaman. Mengatasi masalah teknis, saya memastikan koneksi internet cadangan dan menggunakan perangkat alternatif jika diperlukan. Untuk mengatasi kurangnya dukungan, saya berusaha membangun komunikasi yang lebih baik dengan rekan kerja, berbagi manfaat program guru penggerak, dan menunjukkan hasil positif dari penerapan metode baru tersebut. Berikut adalah dokumentasi kegiatan dari pengenalan LMS, lalu kegiatan ruang kolaborasi di mana kita berdiskusi bersama dan juga, mencari solusi yang terbaik untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan juga ada dokumentasi mengenai lokakarya orientasi yang dibuka oleh BGP dan juga kegiatan di dalam kelas yang didampingi oleh pengajar praktik dan elaborasi pemahaman oleh instruktur. Feelings, perasaan. Pada awalnya, perasaan saya begitu bingung dan rasanya akan sulit untuk membagi waktu mengerjakan tugas yang sepertinya banyak sekali, dan juga memikirkan apakah saya bisa serta sanggup mengerjakan semua tugas tersebut sesuai dengan waktu yang diberikan. Saya belajar mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Saya mulai mengerjakan tugas sedikit demi sedikit tanpa memikirkan bagaimana hasil akhirnya. Yang penting saya berusaha mengerjakan sesuai dengan kemampuan saya. Seiring dengan hari yang terus berganti, saya mulai mendapatkan banyak kesempatan untuk mengerjakan tugas di sela waktu saya untuk menyelesaikan tugas satu persatu yang penting dikerjakan secara kontinu tanpa ada beban, bahwa tugas tersebut sulit untuk dikerjakan. Alhamdulillah satu persatu bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik sesuai target yang direncanakan. Prinsip saya kerjakan tugas walau dalam waktu sempitmu sedikit demi sedikit.
Terkadang ada rasa antusias dan semangat untuk mempelajari metode baru dan meningkatkan kemampuan mengajar. Namun, tantangan dan hambatan yang muncul juga menimbulkan perasaan frustasi dan cemas. Meskipun begitu, setiap pencapaian kecil memberikan rasa puas dan motivasi untuk terus maju. Bertemu dengan rekan-rekan yang memiliki tujuan sama juga memberikan dukungan emosional dan rasa kebersamaan. Secara keseluruhan, perasaan saya cenderung positif karena merasa berkembang dan lebih siap untuk menjadi guru yang lebih baik. Hal yang membuat saya memiliki perasaan beragam selama kegiatan program guru penggerak adalah tantangan baru dan kesempatan untuk belajar. Antusiasme muncul saat mempelajari metode pengajaran inovatif dan berpartisipasi dalam diskusi yang memperkaya wawasan. Hambatan teknis dan waktu yang terbatas kadang-kadang menimbulkan frustasi, tetapi setiap solusi yang berhasil ditemukan memberikan rasa puas. Bertukar pengalaman dengan rekan sejawat, menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan, mengurangi rasa cemas, kemajuan dalam keterampilan mengajar dan penerapan pengetahuan, baru meningkatkan rasa percaya diri, membuat perjalanan ini penuh dengan momen berharga yang membentuk perasaan positif secara keseluruhan. Findings pembelajaran. Dari proses kegiatan guru penggerak, banyak hal yang dapat didapat, seperti mengajar dengan inovatif kreatif, meningkatkan kolaborasi rekan kerja, dan pendekatan pembelajaran siswa. Berikutnya, saya sebagai calon guru penggerak belajar membuat proses pembelajaran yang adaptif, menggunakan teknologi secara efektif, mengatur kelas dengan lebih dinamis. Selama ini saya mempelajari juga bagaimana mengidentifikasi tantangan pembelajaran di kelas, sehingga saya mulai mampu menyelesaikannya dan menciptakan lingkungan yang menginspirasi serta inklusif untuk belajar bersama dengan menyenangkan. Melalui kegiatan ini, kemampuan kepemimpinan saya dalam pembelajaran sebagai guru akan terus terasah. Stimulasi perkembangan profesional berkelanjutan yang terus naik serta menjalin semangat belajar untuk menjadi lebih baik lagi sebagai seorang pendidik. Setelah mengikuti program guru penggerak, saya menyadari bahwa saya memiliki kepemimpinan yang lebih kuat dari yang saya duga. Saya juga menemukan bahwa saya dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan baru dalam lingkungan pendidikan. Program ini membantu saya mengembangkan kreativitas dalam merancang metode pengajaran yang lebih inovatif dan efektif. Selain itu, saya menyadari betapa pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan sesama guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Program ini juga memperkuat komitmen saya untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pengajaran demi kemajuan siswa. Future Penerapan. Jika saya mengikuti program serupa di masa depan, saya akan lebih fokus pada penerapan praktis dari setiap pelajaran yang didapat. Saya akan memanfaatkan jaringan profesional yang dibangun selama program untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman. Selain itu, saya akan lebih proaktif dalam mencari umpan balik dari rekan sejawat pengajar praktek, fasilitator, serta instruktur untuk terus memperbaiki metode pengajaran dan pembelajaran saya. Saya juga akan mendokumentasikan setiap langkah dan hasil yang dicapai untuk evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan reflektif, saya yakin dapat mencapai hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dan akhirnya saya ucapkan thank you very much. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan di dalam materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.